Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillahirabbil alamin. Qabla nabda'u darsana hayya bina bi qiraati du'a. Raisul fasli ukhtina al-mahbubah uswatun hasanah falyatafaddal mashkuran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Thayyib. Fi hadhihi fursah kulluna hadir. Apakah semuanya hadir? La. Man ghaiba, siapa yang tidak hadir hari ini? Via isatul summa. Oke, Nur Hikayatun. Baik, saya coba absen ya. Ajeng Restiana, Alsa Wulan, Amelia Ulfa, Anissa Diva, Selvara, Uswatun, Faza Febrilian, Yasiratul Kamila. Baik, hari ini yang tidak hadir ada 4 orang ya. Ada yang sakit, ada yang izin. Kita doakan semoga yang sakit bisa cepat sembuh, bisa bergabung lagi belajar dalam pembelajaran kita ya. Kemudian sebelum kita itu cek kebersihan kelas dulu. Beberapa barangkali tadi ada sampah di bawah, silakan bisa dicek dulu. Ya, laci-laci ini biasanya perempuan suka ngemil-ngemil, lacinya dicek, ada sampah silakan bisa diambil, dibuang di tong sampah ya. Baik, nggak ada? Alhamdulillah, anak-anak di sini rajin-rajin, pinter, semuanya kelas sudah bersih ya. Nah, sebelum kita masuk, hal antum mustaidun, apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Oke, na'am nahnu mustaidun, sudah siap. Nah, sebelum kita pembelajaran, jadi di sini ada pesan moral ya. Pesan moral hari ini apa? Jadi kalau teman-teman lihat, al ilmu fi sighari kan naqshi alal hajari wal ilmu fil kibari kan naqshi alal ma'i. Artinya apa sih? Iya, jadi menuntut ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Teman-teman pernah mengukir di atas batu? Pernah nggak? Jarang-jarang ya. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau kalian menuntut ilmu sejak kecil, dari kecil itu seperti mengukir di atas batu. Selamanya ilmunya akan teringat terus. Tapi beda ketika kalian belajar di waktu dewasa, ini rata-rata gampang taunya, tapi cepat hilangnya. Nah, kemudian apa sih pentingnya kita belajar bahasa Arab? Nah, kalau teman-teman lihat, pernah ada hadis ya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya uhibbul arabi li salasin. Jadi saya menyukai bahasa Arab, kata Rasulullah, itu karena 3 hal. Yang pertama apa? Li anni arabiyun, karena saya Rasulullah adalah orang Arab. Yang kedua apa? Wal Qur'anu arabiyun, Al-Quran adalah bahasa Arab. Yang ketiga, wa kalamu ahlil jannah arabiyun. Jadi paling tidak 3 alasan ini kenapa sih saya harus belajar bahasa Arab. Nah, kemudian kita akan belajar bahasa Arab, terutamanya apa? Kita coba cek ke depan dulu. Teman-teman lihat gambar ini enggak? Lihat. Orang atau bukan di sana? Oh, orang. Berapa orang kira-kira? 2. Kira-kira sedang apa ya? Berjabat tangan. Kira-kira baru ketemu apa udah lama nggak ketemu ini? Baru ketemu bisa, udah lama ketemu bisa.
Nah, pertanyaan dari saya, kira-kira sih apa yang diungkapkan? Kita kaitkan dengan materi yang lalu, bagaimana cara menyampaikan nama ya dengan bahasa Arab. Coba Tri Haryanti, monggo. Apa yang akan kalian tanyakan ketika bertemu dengan orang yang baru? Ismi Tri Haryanti, menurut saya jika ada seseorang yang bertemu dengan orang baru, maka kemungkinan besar akan ditanya identitasnya, Bu. Seperti nama, alamat, nomor handphone, dan lain sebagainya. Baik, mereka akan menanyakan identitas ya. Nah, kemudian apa sih perlunya identitas? Coba, ya baik. Faza, kenapa kita perlu adanya identitas? Ismi, Faza Febrian Putri. Kita perlu identitas karena identitas itu menjadi hal yang berdasar bagi individu ketika berinteraksi dengan lainnya. Baik, karena itu adalah hal yang paling mendasar. Kalau kita tidak punya identitas, ini akan kesulitan ya. Nah, kita masuk pada tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 poin. Yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan isi teks bacaan tentang bayanat sasiyah atau identitas diri dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi isim domir di dalam teks bayanat sasiyah dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami isim domir dengan tepat. Nah, kemudian gambaran umumnya dari maharah qiraah tadi, yang pertama adalah siswa bisa membaca yang tulisan ya, membaca tulisan. Tapi karena sudah kelasnya ini kan sudah SMA, SMK tingkatannya, maka tadi saya sampaikan tidak hanya sekedar membaca, tapi paham apa yang dibaca. Nah, kemudian untuk model pembelajaran hari ini saya menggunakan PBL, Problem Based Learning, yang mana nanti teman-teman dikelompokkan. Nanti teman-teman diskusi penugasannya, kemudian nanti teman-teman memaparkan ya hasil diskusinya. Nanti yang teman-teman lain adalah menanggapi hasil diskusi. Nah, kita sebelum ke arah itu cek kemampuan awal dulu. Ya. Jadi sebelum kita masuk, Bu Arini pengen tahu sebetulnya teman-teman itu dalam maharah qiraahnya ini sudah bisa atau belum ya. Nah, pertama cara mengungkapkan nama dan asal sendiri dalam bahasa Arab. Ya, kira-kira siapa ini? Oke, silakan. Ismi Nadina Naila Putri, Anamin, Pekalongan, Jawa Wusto. Baik. Ya, jadi tadi kata ismi ya, kemudian ada kata anamin. Baik. Kemudian yang kedua, ini ada teks bacaan. Ada yang bisa baca? Oke, Lindi, silakan. Ismi Nuraila, Ana Tolibatun fil Madrasah Mihniyah Ma'arif Nahdlatul Ulama Kajen. Umri Sita Asyara Sanatan. Oke, cukup. Pertanyaannya, ma umru Laila? Umru Laila Sita Asyara Sanatan. Usia Laila 16 tahun. Baik ya, silakan. Terima kasih. Jadi saya anggap teman-teman paham ya, kalau membaca saja sudah paham. Nah, kemudian sebelum kita ke arah tujuan, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Ice breaking kali ini permainannya adalah ikuti apa yang saya sampaikan. Paham ya? Ikuti atau ucapkan apa yang saya sampaikan. Oke, kita mulai. Bebek, bebek, bebek. Bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Kira-kira berapa jumlahnya? Kira-kira berapa jumlahnya? Iya, betul ya. Yang saya tanya masih bingung, berapa ya Bu? Tapi yang lain kira-kira apa tadi? Berapa jumlahnya? Karena tadi instruksinya adalah ikuti apa yang saya sampaikan. Paham ya? Oke, silakan duduk, kita masuk kegiatan inti. Baik, pada kegiatan inti ini teman-teman sudah dibagi kelompoknya ini ya? Sudah. Oke, sudah bagi kelompok. Sekarang saya bagikan LKPD-nya. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 5. Ya, silakan. Baik. Sesuai dengan LKPD tujuan pembelajaran kita tadi ada 3.
Nah, tujuan pembelajaran pertama dan kedua ditayangkan dalam LKPD yang kalian terima. Silahkan kalian lihat. Yang pertama bagian depan adalah cover. Di sini ada kelas, kemudian kelompoknya. Silahkan ditulis identitasnya, anggotanya siapa saja. Paham ya? Kemudian yang kedua, di situ ada teks kiroah. Nah, sebelum kita ke kiroah, kita lanjut untuk mufrodatnya dulu. Silakan teman-teman bisa perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mufrodat tambahan materi bayanan sasiat tentang identitas diri dengan ada ismi senang musana senang. Hal antum musta'idun? Apakah kalian sudah siap? Siap ya? Umrun usia uridu ingin, rusu itu belajar, ya malu bekerja, sohibun teman, jami'atun universitas. Iya, itu mufrodat terkait dengan maharoh kita. Nah, teman-teman, kita masuk pada kiroahnya. Nah, kiroah ini karena kita poinnya adalah memahami arti, maka kiroah yang akan kita praktekkan hari ini adalah kiroah somitoh, kiroah diam. Silahkan buku paketnya bisa dikeluarkan. Kita buka halaman 35, ya. Ya, nah di sini silahkan teman-teman baca. Saya beri waktu 5 menit. Karena teksnya juga tidak terlalu panjang. Nanti setelah itu teman-teman akan mendengarkan materi tentang tarkib dan baru kalian mengerjakan LKPD ya. Silakan, saya persilakan untuk membaca dulu. Tanya sudah SMK sambil kalian maknai ya. Kita kira-kira artinya apa sesuai dengan mufrodat tambahan tadi yang sudah kita pelajari. Sudah? Sudah, oke. Sebelum kita ke arah itu, kita materi tambahan tentang tarkib ya, domir. Ya, teman-teman bisa dengarkan di depannya. Pelajari adalah domir. Apa sih domir itu? Domir adalah isim ma'rifat yang berfungsi sebagai kata ganti suatu kata. Aku, kita, berpihak, kami, dia, mereka, kamu, kalian, dan lain sebagainya. Domir itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah domir munfasil. Yang kedua adalah domir muttasil. Ya, baik. Itu sedikit tentang tarkib atau kata ganti ya. Jadi saya mengulas kembali, domir dalam bahasa Indonesia itu artinya kata ganti. Tadi kalau dilihat jumlahnya ada berapa? Iya, domir ada dua. Pembagiannya munfasil dengan muttasil. Kalau munfasil jumlahnya ada 14. Begitu juga dengan muttasil. Oke, hal indakum soal, apakah ada pertanyaan? Baik, monggo. Ismi Jalfara Salwa Sabrina. Ma makna minal mufrodat atiba. Isi dari kandungan atau maharoh kiroahnya, teksnya ya. Ma makna minal mufrodat atiba. Ada yang tahu atiba ini artinya apa? Kedokteran ya. Jadi tadi di mufrodat memang belum ada, teman-teman ada yang bingung atiba apa, itu artinya kedokteran. Al-ukhra yang lainnya? Baik, silakan. Ismi Bitiatul Aini, perbedaan domir muttasil dan munfasil. Baik, jadi domir munfasil dengan muttasil bedanya apa? Kalau saya bilang perbedaannya adalah pada penerapannya ya, penerapannya berbeda. Kalau domir munfasil ini berdiri sendiri sudah bisa, tapi kalau muttasil harus digabungkan dengan yang lain ya. Mungkin itu saya cukupkan. Selanjutnya kita masuk pada LKPD. Nah, silahkan teman-teman cek lembar yang pertama. Oke.
Lembar yang pertama adalah tentang teks qiraah 1 ya. Jadi ada teks qiraah 1, ada teks qiraah 2. Perintahnya iqra wahtatim fiha dan nas. Jadi bacalah, kemudian teman-teman simpulkan. Menyimpulkannya di mana Bu? Di bagian bawahnya itu ada lembaran yang kosong. Kemudian kalau kurang lembaran baliknya juga masih ada yang kosong. Jadi semuanya sama dari kelompok 1 maupun 5. Silahkan kalian baca teksnya, kemudian kalian simpulkan dari isi bacaan. Kemudian di LKPD yang kedua, karena tadi kita sempat membahas tentang domir, maka apa? Ibhas anil domir. Jadi carilah domir biha dan nas watasni biha fil jadwal. Setelah teman-teman cari tuh domir, mana sih yang termasuk domir munfasil, yang mutasil, kemudian masukkan ke dalam tabel. Ada tabelnya ya? Ada ya. Silakan bisa langsung dimulai. Waktu kita maksimal 15 menit ya, silakan. Nanti kalau sudah ada yang selesai siap maju nanti presentasi ya. Ya, silakan. Bisa dimulai dulu. Jadi teman-teman boleh coret-coret tuh teks qiraahnya. Mana yang dhamir munfasil, mana yang mutasil, barangkali agak susah. Ya, silakan bisa dibagi siapa yang bagian mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Jadi nanti tidak menunggu saling menunggu ya. Silakan bisa dikerjakan. Dhamirnya belum selesai. Belum selesai ya, diselesaikan dulu ya. Jadi memang ada yang ikutnya tadi dhamir munfasil dan mutasil ya. Oke. Iya betul kayak gitu. Ya, yang qiraahnya sambil dibaca ya. Gitu. Ya, identitas jangan lupa diisi ya, bagian depan, cover, nama lengkap teman-teman, anggotanya. Kemudian kelompok berapa ya. Presentasi sudah siap kelompok 1? Sudah, oke silakan bisa maju. Sambil teman-teman yang belum selesai bisa menyelesaikan ya. Artinya kelompok 1 kebetulan sudah, nanti kelompok 1 maju presentasi. Nah teman-teman yang mau menanggapi nanti silahkan bisa mengenalkan diri dulu baru menanggapi. Monggo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Anissa Divayu Ramadhani. Saya Tri Haryanti. Saya Fridayani Adiastuti. Saya Dwi Murni Janiati. Saya Krotoini Fitri. Kami di sini akan mempresentasikan LKPD 1. Ana Muhammad Afif. Lakobi Afif. Ana min Indonesia. Ana Indonesiun al-jinsiyah. Unwani fi syari mawar. Rokmu Ishri Solo. Umri sita asyarata sanatan. Ana tilmidun fil madrasati mutawasitoti ula Yogyakarta. Paragraf pertama berisi sebuah nama Muhammad Afif sebagai yang bercerita. Nama panggilannya adalah Afif. Dia berasal dari Indonesia. Jadi dia warga negara Indonesia. Alamatnya ada di Jalan Mawar nomor 20 Solo. Usianya 26 tahun. Dia siswa di SMP 1 Yogyakarta. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ismi Elisa Ahlan Zuhara dari kelompok 4. Pada kesimpulan hasil teks qiraah 1 yang telah dibacakan kelompok 1, ada beberapa mufradat yang artinya kurang tepat dalam pemakaian kalimatnya. Pertama, kata umrisita asyara sanatan seharusnya adalah 16 tahun, tapi disebutkan tadi usia 26 tahun. Terima kasih. Yang menanggapi, monggo. Terima kasih atas kritik dan sarannya Uhtina Al-Mahbubah Elisa. Segera kami perbaiki hasil kesimpulan dari kelompok kami. Syukron Ukti. Baik. Ya, cukup mungkin ya.
Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk teman kita. Kemudian untuk LKPD yang kedua, tadi LKPD 1 sudah disajikan, sekarang LKPD 2. Siapa yang siap? Baik, kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silakan bisa maju dengan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan LKPD 2. Saya Khairunis Agustin. Saya Lindi Fitriani. Saya Yasiratul Kamila. Jadi LKPD 2 ini kan tadi mengidentifikasi dhamir ya. Yang dapat kelompok 4 dapat berapa dhamir kira-kira? 20. Oh, 20. Silakan bisa dijabarkan ya. Pada kalimat apa saja kira-kira? Jumlah yang pertama, Ana Muhammad Faiz Lakobi Faiz. Dhamir munfasilnya ialah Ana. Artinya saya Muhammad Faiz, panggilanku Faiz. Baik, silahkan dijabarkan semuanya. Yang kedua, Ana min Indonesia. Dhamir munfasilnya Ana. Artinya saya dari Indonesia. Yang ke-20, Bima Rifatiha. Dhamir mutasilnya ha, yang artinya berkenalan dengannya. Apakah ada kritik atau saran yang ingin disampaikan? Ismi Mikia Sabiania Safitri, perwakilan dari kelompok 2. Yang kedua, kata wahadihi Fatimah. Kenapa kata hi tidak dikategorikan dalam dhamir mutasil? Terima kasih. Baik. Ya, dari kelompok 2, silakan ditanggapi kelompok 4. Kata hi memang tidak ada di dhamir mutasil. Yang ada adalah kata hu. Kalau kita ingat tadi ada kata hu, huma, hum. Maka memang unik dalam bahasa Arab berbeda. Bahasa Arab berbeda, harokat saja sudah beda maknanya. Dalam urusannya, bahkan artinya. Iya, oke. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, jadi teman-teman ya tadi sudah dibahas LKPD 1 dan 2 ya, tentang apa tadi analisis qiraahnya dan juga tentang identifikasi dhamirnya. Nah, kita masuk pada LKPD yang ketiga. LKPD yang ketiga ini adalah memahami tentang isim dhamir. Nah, bagaimana cara memahaminya? Kita masuk pada game ya, ada game word wall namanya. Silakan teman-teman HP-nya bisa dikeluarkan, kita main game sebentar. Iya betul, oh ya di LKPD kalian ada juga barcode-nya. Silakan bisa di-scan lewat situ, bisa di depan bisa. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu peserta didik mampu memahami isim dhamir. Nah, di sini di LKPD 3, di situ perintahnya adalah ikhtar sahih am khata' lil jumalil atiyah. Jadi pilihlah sahih. Sahih itu apa artinya? Benar atau betul. Kemudian am khata', khata' artinya salah. Jadi pilih benar atau salah lil jumalil atiyah pada kalimat berikut. Nanti disajikan kalimat, kemudian teman-teman milih nih antara kalimatnya sahih atau khata'. Fahimtum? Hal antum mustaidun? Oke, kita main sekarang. 1, 2, 3, bismillah, mulai.
sudah selesai, ada leaderboard atau papan ya, papan peringkat, kalian klik nanti namanya dituliskan ya. Sementara yang unggul Lindi ya, sementara ya. Jadi teman-teman yang tidak menginput nama, artinya namanya tidak muncul, berarti tidak terekam hasilnya. Makanya silakan kalau dilihat di sini ternyata namanya tidak ada, berarti mengerjakan ulang ya. Nggak apa-apa, seru-seruan aja. Kita cukupkan untuk permainan ya, karena waktunya sudah hampir habis. Kita simpulkan ya. Jadi kita cukupkan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi pembelajaran hari ini kita fokus pada maharah qiraahnya, terutamanya pada pemahaman tentang membacanya. Jadi selain membaca teks Arab, kita juga harus tahu artinya, karena membaca ini termasuk apa? Jendela dunia. Kemudian untuk domirnya, teman-teman tadi tak cek hasilnya sudah bagus, artinya 8, 9 ya, karena soalnya 10, berarti kita anggap teman-teman mampu. Kemudian untuk kesimpulan tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ini? Terkait dengan materi hari ini. Oh oke, ada satu anak, silakan. Ini barangkali ada pertanyaan yang belum atau materi yang belum bisa dipahami, boleh ditanyakan. Ismi Anissa Divayu Ramadhani, saya mau bertanya, Ya. apa pentingnya harokat dalam keterampilan membaca teks Arab? Terima Oke. kasih. Jadi teman kalian tadi tanya, apa sih pentingnya harokat? Harokat itu adalah tanda baca. Kalian bayangkan ada tulisan Arab, nggak ada harokatnya, kira-kira bacanya gampang apa susah? Susah. Maka dengan adanya harokat tadi adalah untuk memudahkan bagaimana cara membaca. Ya, mungkin itu saja untuk kesimpulan hari ini. Kita evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Jadi tadi teman-teman mungkin rata-rata sinyal tadi ya, kendala sinyal, nggak apa-apa. Kendala sinyal hanya sementara, nanti yang belum selesai bisa dilanjutkan. Nah, kemudian kita refleksi. Teman-teman masih pegang HP ya? Masih. Saya share untuk refleksi hari ini. Teman-teman nanti bisa ngisi. Bagaimana sih pembelajaran hari ini? Berapa lembar? Apa itu namanya refleksi? Teman-teman bisa ngisi. Di situ ada tulisan pilihan sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju ya. Disesuaikan dengan keadaan kita hari ini. Nah, itu silakan bisa klik nama masing-masing, kemudian isi ya. Mungkin itu saja ya, kita cukupkan. Kemudian saya ingatkan untuk materi yang akan datang, kita masih materi tentang bayanat sasiyah atau identitas diri, namun pada maharoh kitabah. Kitabah ini adalah menulis kelanjutan dari membaca. Tadi tulisan kalian saya amati masih banyak yang kurang rapi, kurang betul penempatannya, nanti bisa kalian latihan sendiri di rumah ya. Mungkin itu saja, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Yakfimini ba'da darsana hayabina biqiraatil hamdalah sawiyan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tayyib Ra'isul Fasli Uhtina Al-Mahbubah Uswatan Hasanah. Silahkan dipimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa yughfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Tayyib yakfimini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.